Hai semuanya, ketemu lagi bareng kita di Cangkeh Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Hamidah, yang katanya sudah bisa menghasilkan dari freelance di masa sekolah. Keren banget gak sih? Kita kenalan dulu sama Hamidah. Halo semua, perkenalkan nama aku Hamidah Jatuda dari kelas 12 jurusan Produksi Film SMK Negeri 4 Padang. Ih, Hamidah nih kabarnya gimana nih hari ini? BTW udah dapat duit berapa tuh? Duit apa nih? Duit apa lagi pakai nanya dia guys. Nih Hamidah nih keren banget loh ya. Sudah bisa menghasilkan uang di masa sekolah. Nih teman-teman yang masih sekolah nih, boleh nih ya ditiru Hamidah. Jangan bisanya Velocity mulu ya kerjaannya, main game gak ada hasil. Mending contoh Hamidah. Nih Hamidah, kamu boleh nggak ceritain ke kita sedikit aja latar belakang kamu sebelum menjadi seorang freelance? Ini awal mulanya kenapa sih kamu kayak punya keinginan ingin menghasilkan uang sendiri tuh? Jadi sebelum aku berpenghasilan sendiri itu, perekonomian keluarga aku tuh kurang stabil nih. Kayak untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang cukup gitu. Dan orang tua aku tuh kayak cari cara. Teman-teman nih, mohon maaf ya, ini kita lokasi syutingnya di tepi jalan raya. Jadi kalau ada suara ngeng gitu, maklumin aja ya. Nah, oke, Hamidah lanjut. Baik, Sampai ini orang tua kamu sampai pusing gitu ya mikirin gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari gitu. Iya, betul. Jadi aku juga mau beli kebutuhan sendiri juga kadang nggak enak gitu minta ke orang tua. Kayak akhirnya aku punya keinginan untuk ingin menghasilkan uang dari hasil kerja sendiri gitu. Ini katanya Hamidah orang tuanya ini ya sampai harus berhutang katanya ke tetangga. Iya gitu. Nah, Hamidah kan freelance ya. Ya, Apa sih alasan Hamidah itu memutuskan untuk freelance gitu dari sekian banyak kerjaan yang di luar, kenapa harus freelance? alasan yang pertama adalah kayak aku bilang tadi, aku mau punya penghasilan sendiri. Kayak tapi sambil sekolah gitu. Kalau kerja kan kalau cari kerja kan susah juga di zaman sekarang. Bagi waktunya ya. Ya. Kadang kita emang iya teman-teman ya, kalau kita lagi sekolah ini nyari kerja kayaknya agak susah ya, kita bagi waktunya tuh susah banget. Belum lagi tugas banyak ya kan Hamidah ya, makanya freelance gitu biar bisa menghasilkan uang dari rumah. Hamidah, di setiap perjalanan tuh kan ini ya pasti ada proses yang harus kamu lalui gitu. Kalau boleh tahu gimana sih proses kamu menjalani sebagai seorang freelance gitu? Tunggu dulu. Kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi setelah iklan yang satu ini. Ya halo, macam mana perkembangan bisnis kita loh? Apakah bagus? Wah, good. Saya suka kabar ini. Nanti malam saya adakan meeting loh, jangan sampai lupa datang ah. Saya tunggu kamu ah. Wih, pelik tuh dah. Lagi dulu seorang tau, ngecek seorang nelfon ke sendal. Wah, Alah, nak tahu kan Yan, apa tuh yang kan investasi bodong tu mah? Iya, dari mana bang? Padahal apa tuh dulu kayu tuh mah. Dari orang Siko lah nyo. Nyo memang dulu kayu punya perusahaan lo. Jadi gara-gara kan investasi bodong mah, jadi itu yang kini ko. Oh, ngeri lo dampak ayo sampai jadi gilo itu nyo. Yo tuh sedang bangkrut nyo habis piti gara-gara kan ketipu. Besok untuk tolong mungkin mah. Oh enggak lah. Ada sebelum mulai investasi itu mah ada cek dulu. Ilegal tindaknya. Masuk akal enggak keuntungannya? Banyak cicil itu. Oh iya lah itu. Indo nyo ngajak tau. Lari. Yan, Indo.
Bahaya investasi bodong. Saat ini marak terjadinya investasi bodong dengan iming-iming yang tidak masuk di akal. Waspadai janji pengembalian yang tidak masuk di akal. Sebelum berinvestasi, kenali dahulu jenis-jenis investasi yang aman seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Dan juga kenali ciri-ciri investasi bodong, yaitu 1. Dijanjikannya profit yang pasti, return yang besar, cepat, dan konsisten. 2. Operasional yang tidak jelas atau ilegal di Indonesia. 3. Biasanya menggunakan public figure yang followersnya banyak tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan finance atau investasi. 4. Gampang mendapatkan profit yang besar dan tidak masuk akal. Sebelum melakukan investasi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan riset mendalam tentang investasi yang dijalankan, perusahaan yang menjalankan, dan juga resikonya. Nah, Mida, tadi kan aku nanya nih, gimana sih proses kamu menjadi seorang freelance itu? Oke, aku juga pertama kali itu penasaran. Sebenarnya bisa nggak sih anak seumuran kayak aku nih berpenghasilan sendiri? Waktu itu aku mulai dari hal kecil, tiba-tiba FYP TikTok, cara berpenghasilan sendiri dari freelance novel itu. Dan dari uang novel itu aku kumpulin dan buat modal membeli saluran gitu. Freelance novel, maksudnya gimana nih? Kamu nulis novel atau Membaca novel gitu. Oh, jadi sekarang kalau baca novel bisa dapat bayaran? Iya, tapi sambil promosi gitu. Oh, jadi nanti sambil dipromosiin juga. Ya, gimana tuh cara promosiinnya? Kamu lewat sosial media Iya, gitu? betul. Dari saluran juga gitu. Ini dari saluran WA. Oh, aku juga suka baca novel tuh lewat aplikasi-aplikasi HP. Cuman nggak kepikiran bisa dapat duit ya. Terus abis itu kamu beli saluran WA, terus kamu jual lagi? Iya. Kamu beli dengan harga lebih murah, terus kamu jual dengan harga lebih tinggi. Nah, betul. Gitu. Oh iya. Ih, sumpah nih teman-teman ya, yang sama kayak aku, sama kayak Hamida ya, yang hobi baca novel atau yang hobi scroll-scroll TikTok, HP-nya jangan dipakai buat Felicitian mulu teman-teman ya, jangan buat baca-baca novel-novel cinta-cintaan mulu. Nih, Hamida dari promosi novel doang bisa dapat duit dari WA. Jangan cuma buat chat-chat ayang aja WA-nya ya, teman-teman ya. Nih, dari WA nih jualan saluran bisa dapat duit. Keren banget Hamida. Nah, Hamida, apa sih yang udah kamu hasilkan dari jual beli saluran WA gitu? Aku sudah bisa menghasilkan uang selama 1 tahun ini di umur 16 tahun. Totalnya 200 juta kurang. Hah? Ih, jajan aku aja sehari 20.000, dia 200 juta. 200 juta. Itu duit semua. Iya dong. 200 juta. Itu udah bisa kebeli apa aja kamu? Alhamdulillah, untuk kebutuhan keluarga tercukupi, bisa membantu ekonomi keluarga, kayak bisa beli motor sendiri, cash ya motornya ya. Dicatat cash ya. Dan motor untuk abang juga. Terus untuk sekolah, kebutuhan sekolah, dan untuk kebutuhan sekolah adik juga. Iya. Apa lagi ya? Untuk beli HP. Iya, HP-nya dan selebih uangnya itu aku sisakan untuk investasi untuk masa depan. Aku tabungkan di tabungnya. bank. Ada berapa tuh saldonya di bank kalau boleh tahu? Kurang lebih 100 juta. 100 juta. Aku paling gede megang duit 500.000 loh. 100 juta. Nih teman-teman yang mau ngaku-ngaku saudaranya boleh ya di komen, jangan lupa komen. Hamida, aku adik kamu dulu kepisah di rumah sakit, boleh banget ya. Bapak keren banget. Nah, kamu kan udah bisa menghasilkan uang kurang lebih 200 juta ya kan? Rencana kamu itu ke depannya mau gimana? Itu mau kamu kemanain tabungan kamu? Rencana kedepannya adalah investasi untuk masa depan. Tamat sekolah bisa jadi aku mau kuliah atau kerja, kayak membuka usaha sendiri.
Iya, Iya. ih sumpah keren banget. Boleh minum dulu? Boleh ya, minum dulu. Di sini ya. Mangga ini kalau boleh dimakan, makan nggak apa-apa. Terus itu kamu ada rencana buat buka usaha apa nantinya? Itu belum di apa namanya? Belum kepikiran? Diskusikan sama Oh. keluarga. Misalnya Mm-mm. kalau mau apa-apa itu diskusikan sama keluarga gitu. Oh, jadi uangnya ditabung aja Iya, gitu. kata mama tabung aja dulu. Kalau udah apa namanya? Kalau udah kalau udah tepat mau beli apanya atau mau buka apa gitu. Oh iya, jadi uangnya untuk sementara ditabungin dulu ya. Iya. Nah, teman-teman, setelah ini kita juga ada salah satu teman kita dari sekolah SMK Negeri 4 Padang yang juga nggak kalah keren dari Hamidah. Nah, kita lanjut setelah iklan yang satu ini. Woi, nak sekolah patang yang kandang nyok dia. Ini sewarna itu. Yo, Masih taluk je kerja tu yo. Patang lah dan patang ni dia yo mah. yo nyok kandang nyok dia. Kau nak muar tu. Pelah, langsung ambil alat dalam pelah-pelah. Bapak, dopok mah. Tu ya tu, gotong royong wak lain lah. Kami ada perlu lo pak. Para balu bah, tapi yo agak gotong royong. Lah, 2 orang membersihan sarok, 2 orang membersihan WC. Lah kan mantap tu, yo rajin awak ya. Langsung panganannya ke gotong royong. Lah, sudah. Dia emang ngalih kok kerajaan, tapi agak pakai tawuran tapi. Balik, kerajuan saya leh. Hai Fikri. Halo, Diva. Nah, ini Fikri ini juga ngekal keren nih dari Hamidah tadi ya. Dia juga bisa menghasilkan uang di masa sekolah. Kenalan dulu nggak sih sama abang ganteng yang satu ini? Oke. Kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Fikri Meir, asal sekolah aku di SMK Negeri 4 Padang dan jurusan produksi film. Dari kelas 12. Dari kelas 12 ya. Nah, Fikri nih katanya kan bisa menghasilkan uang di masa sekolah. Ini Fikri kerja apa kalau boleh tahu? Freelance juga atau gimana? Iya, sama kayak Hamidah tadi, kayak freelance fotografer dan videografer. Freelance fotografer dan videografer. Keren banget udah ganteng, berpenghasilan. Nah, kalau boleh tahu awal mula Fikri memutuskan menjadi seorang videografer dan fotografer itu apa gitu? Latar belakang Fikri itu sebelumnya gimana emang? Iya, sama kayak itu dulu orang tuaku juga susah banget. Gitu kan. Susah. Ini ya ekonominya kurang stabil kurang juga. stabil. Akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang videografer dan fotografer. Kalau boleh tahu ya, gimana sih proses Fikri selama menjadi fotografer dan videografer gitu? Jadi dulu kan aku suka klien keluar malam gitu kan. Daripada waktunya kepake buat main doang gitu kan. Tunggu, bentar. Kita break dulu ya. Boleh. Teman-teman, kita lanjut setelah iklan yang satu ini. Ya halo, macam mana perkembangan bisnis kita loh? Apakah bagus? Wah, good. Saya suka kabar ini. Nanti malam saya adakan meeting loh, jangan sampai lupa datang ah.
Saya tunggu kamu ah. Wih, telik tu dah. Lagi dulu seorang tau. Licik seorang. Nelfon ke sini dulu. Muah. Alah, nak tahu kan Yan, apa tu yang kan investasi bodong tu mah. Iya, dari mana bang? Padahal apa tu dulu kayu tu mah. Dari orang Siko lah nyo. Nyo memang dulu kayu punya perusahaan lo. Jadi gara-gara kan investasi bodong mah, jadi gitu yang kini ko. Oh, ngeri lo nampak ayo sampai jadi gilo itu nyo. Nyo tu sedang bangkrut nyo habis piti gara-gara kan tipu. Besok untuk tolong mungkin mah. Oh enggak lah. Ada sebelum mulai investasi tu mah ada yang cek dulu. Ilegal lah tindaknya. Masuk akal enggak keuntungannya. Banyak ciri-ciri dulu. Oh, iyalah itu. Indon tu, nyo ngajak awak tu. Lari. Yan, Rindo. Bahaya investasi bodong. Saat ini marak terjadinya investasi bodong dengan iming-iming yang tidak masuk di akal. Waspadai janji pengembalian yang tidak masuk di akal. Sebelum berinvestasi, kenali dahulu jenis-jenis investasi yang aman seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Dan juga kenali ciri-ciri investasi bodong, yaitu 1. Dijanjikannya profit yang pasti, return yang besar, cepat, dan konsisten. 2. Operasional yang tidak jelas atau ilegal di Indonesia. 3. Biasanya menggunakan public figure yang followersnya banyak tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan finance atau investasi. 4. Gampang mendapatkan profit yang besar dan tidak masuk akal. Sebelum melakukan investasi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan riset mendalam tentang investasi yang dijalankan, perusahaan yang menjalankan, dan juga resikonya. Nah, Fikri, tadi gimana daripada ini ya waktunya kepake Buat main doang kan. Hah? Nah, akhirnya aku juga pikir buat kerja gitu. Kebetulan aku juga punya skill kan fotografi. Sekalian tuh bantu orang tua gitu. Terus pas awal kamu memulai karir sebagai seorang fotografer dan videografer itu gimana? Kamu nyari-nyari loker kah atau nyari kenalan tuh gimana caranya? Nah, dulu kan aku kan diajak orang. Dulu kayak abang-abang di atas lah gitu kan. Ya abang-abangan ya. Abang-abangan. Pokoknya abang-abangan lah. Iya. Nah, jadi diajaknya, Fikri, kamu sibuk nggak ini gini-gini katanya. Enggak lah, ini kan. Terus diajaknya pergi yuk, pergi motret gitu. Motret. Akhirnya ini punya banyak relasi, punya banyak kenalan gitu. Nah, Akhirnya jobnya banyak. Nah, Terus pas pertama kali ngejob itu kamu udah punya kamera dari lama atau minjem dulu sama orang? itu awalnya aku dulu minjam. Minjam. Sama abang-abangan kamu itu? Nah ya. Minjam dulu kameranya ada 2 tuh. Iya. 2 katanya pakai ini 1 katanya buat motor apa lah gitu. Pokoknya fotoin gitu. Terus akhirnya dari penghasilan kamu beliin ke kamera. Iya. Kamera kamu sendiri. Ya. Gitu. Tantangan kamu itu selama menjadi fotografer dan videografer itu apa sih gitu? Tantangannya ya aku ya. Iya. Maklum lah ya orang Minang ya teman-teman. Atau mungkin kamu Apa ya tantangannya? susah gitu bagi waktu antara sekolah atau kerjaan atau gimana? Atau orang tua kamu merestui nggak kamu bekerja sebagai fotografer ini? Kan sering keluar malam ya? Atau nggak ada? Nggak ada sih, bebas. Cuman ya pokoknya jangan lupa kabarin rumah aja gitu. Oh gitu. Nah Fikri, boleh nih spill ke kita gitu ya. Berapa sih penghasilan kamu sebulan gitu atau sehari deh gitu ya? Kita hitung per hari aja ya. Iya. Itu dulu aku per harinya tuh dikasihnya orang tuh abang-abangan itu kan. Kalau sekali job itu kayak awal-awal itu 150 gitu. 150. Terus ada peningkatan dikit. Berapa tuh? Dikasih 250 kayak ya arahin orang kayak motret gitu. Berapa naik? Ada naik lagi enggak? Ada naik lagi sampai 500. 500.000 sehari teman-teman, tuh sebulan berapa? Ada? Itu kalau dihitung itu sebulannya itu kayak hampir sampai 6 juta lebih lah. 6 juta
Nah, rencana kamu nih ke depannya gimana? Gitu, dari uang hasil jerih payah kamu sendiri, penghasilan kamu sendiri itu mau kamu kemanain gitu? Mau ditabung kah atau di apa? Rencananya mau ditabung buat nambah-nambah beli barang. Rencananya sih mau buat usaha sendiri sih. Buat studio sendiri Iya. gitu. Ih, keren banget. Ih. Kalau tahun 8 berapa, Bang? Bolehlah digodain ya. Oke, teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi ya sama obrolan kita pada hari ini. See you next time. Dadah. Nah.